Oke, mungkin lebih bagus kalau saya menjelaskan pakai video. Oke, jadi untuk fi'il amar itu artinya kata perintah. Kata perintah fi'il amar itu asal muasalnya itu dari sini, fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung. Kemarin kan kita sudah pelajari ada fi'lun madhi gitu kan, fi'lun madhi sama ada fi'lun mudhari. Nah, fi'lun madhi itu yang kata lampau, fi'lun mudhari yang kata kerja yang sedang berlangsung gitu. Di sini kita lihat contohnya yata'allamu. Yata'allamu itu asalnya dari ta'allama yata'allamu. Asalnya dari sini. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Nah, kita lihat. Di sini kan syaratnya kalau untuk dibuatkan jadi fi'il amar itu dari fi'il madhi, kemudian kita hilangkan huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah itu yang mana? Huruf mudhara'ah itu yang ini, yang ya. Berarti kalau ini ta'allama, berarti kan ini tambahannya kan ini kan asalnya kan dari sini ta'allama ya ta'allamu. Nah, berarti huruf ya ini ini namanya huruf mudhara'ah. Makanya di sini dikatakan dari fi'il mudhari kemudian kita hilangkan huruf mudhara'ah yang awalnya ya ta'allamu, huruf mudhara'ahnya kan ya-nya dibuang, berarti sisa ta'allamu. Ya enggak? Benar kan? Kan dia ya ta'allamu. Iyanya ini huruf mudhara'ah dibuang, berarti sisa ta'allamu. Ini dia. Ta'allamu. Nah, setelah itu sukunkan huruf terakhir yang awalnya ta'allamu berharokat dhamma. Ini kan? Dhamma. Maka selanjutnya harokat huruf akhirnya, ini kan huruf akhir nih. Huruf terakhirnya ini disukunkan atau dimatikan. Jadi ta'allam. Yang awalnya ta'allamu menjadi ta'allam. Jadi pertama ya ta'allamu, huruf mudhara'ahnya dibuang, sisa ta'allamu. Ta'allamu, munya ini disukunkan menjadi ta'allam. Itu. Artinya mengajar. Belajar, ya. Itu. Tapi ini kalau yang kayak begini ini tuh terkadang ini khusus yang 4 huruf, tapi ini dia untuk 5 huruf. Nah, yang biasa itu mungkin yang masuk soal SNPDB itu yang biasa. Tapi ini nanti diingat-ingat aja. Ya ta'allamu, berarti kata perintahnya ta'allam atau fi'il amarnya ta'allam. Nah, yang ini 3 contoh ini yadrusu, ini yadrusu ya. Yadrusu, yaftahu, yajlisu. Ini namanya fi'il tsulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Kenapa 3 huruf? Ini kan 4 huruf nih. Ya, da, ro, sama sa, ya kan? 4 huruf. Tapi ini dia masuk di fi'il mudhari. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari fi'il madhi, kalau dalam bahasa Arab untuk kata kerja itu kan kita lihatnya dari fi'il madhi dulu. Sama kayak tadi kan ya ta'allamu, fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya ta'allam. Ta'allam ini dia terdiri dari 5 huruf. Ta, a, lam, mim. Lamnya 2 kali karena dia bertasydid.
berarti 5. Kalau ini yadrusu asalnya dari darosa yadrusu. Darosa yadrusu. Fi'il madinya berapa huruf? 3. 1, 2, 3. Nah, ini berarti namanya fi'il sulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Karena kita lihat di fi'il madinya. Fi'il madinya dari yadrusu adalah darosa. Nah, kalau kita dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan. Wazan itu adalah timbangan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau fiil kalau yang kayak gini kan dia ini gini. Kalau wazan itu dia terdiri dari 3 huruf ya. Fa'ala. Nanti ini ada perkembangannya. Jadi kita tuh berpatokan ke sini. Fa'ala. Berarti kalau fa'ala untuk fa, kalau kita ambil contoh darosa ya. Kita ambil contoh darosa. Berarti untuk fa dia cocok di huruf da. Ya enggak? Berarti huruf fa dia da. Huruf a dia ro. Ro ya kan? Huruf lam berarti dia sa. Harokatnya sama nih. Ya, fathah semua. Gitu. Jadi asalnya itu dari fa'ala. Fa'ala baru dikembangkan. Contoh lain, yaftahu. Ya, ini kita bahas ininya dulu ya, wazannya. Kan tadi fa'ala ya. Ini kan fa'ala. Sekarang yaftahu. Yaftahu asal katanya dari fataha yaftahu. Ini ya. Fataha yaftahu. Fataha ini berarti kan dia pakai wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Yang mana fa ini berarti dia cocoknya ke sini fa. Huruf ta dia cocoknya ke a. Huruf h dia cocoknya ke la. Kayak gitu. Paham ya? Jadi kita lihat dari fi'il madinya. Nah, jadi setelah kita paham itu barulah kita masuk ke sini. Tadi kan darosa ya. Darosa yadrusu. Darosa yadrusu. Kemudian hilangkan huruf mudharaah. Huruf mudharaahnya sama kayak tadi. Berarti dia huruf mudharaahnya itu huruf ya. Huruf ya kalau kita hilangkan berarti sisa ini kan apa ini? Da drusu itu. Karena huruf ya-nya kita hilangkan, otomatis huruf da-nya ini kan dia sukun nih, mati. Ya kan? Kan sudah dibuang tuh. Nah, jadi kita tulis kayak gini dulu biar lebih gampang diingat. Nah, huruf ya-nya kita sudah buang. Berarti sisa huruf dal sukun, ru sama su, ya kan? Nah, setelah itu sukunkan huruf terakhir. Yang awalnya huruf terakhir ini dia berharokat dhamma, kita sukunkan. Berarti menjadi da sukun, kemudian ru, kemudian sa sukun. Setelah itu, perhatikan beri hamzah jika huruf pertama ternyata sukun. Huruf pertamanya sukun kan? Da. Setelah kita buang tadi huruf mudharaahnya kan da-nya ini berarti jadi sukun sendirian. Ya kan? Sukun sendirian. Nah, sehingga karena dia huruf awalnya ini sukun, maka ditambahkan hamzah. Hamzah itu ini, hamzah itu ini. Hamzah ini. Kayak gitu. Makanya dibaca udrus. Jadi ini kan pertama kan ini awalnya. Ini kan? Karena dia huruf awalnya ini sukun, maka ditambahkan hamzah di depannya menjadi udrus. Udrus kayak gitu. Menjadi udrus. Nah, di sini itu ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Persyaratannya kalau ainnya, kalau ain ini maksudnya gini. Ini kan tadi kan kita sudah bahas ini ya. Fa'ala mana tuh? Ini ya. Fa'ala untuk darosa ya. Fa kan untuk ini. Ain itu ini. Ain kan untuk ro. Ya, berarti ainnya ini dia ro.
Nah, makanya di sini dikatakan bila ain fiil yang mana? Ain fiil yang ini. Berarti dia ro, pasangannya ro, ya kan? Nah, ketika ain fiil atau ro ini dia dhammah, ya kan? Ini dhammah nih. Dhammah, maka huruf hamzah di depannya ini juga diberi harokat dhammah. Kayak gitu. Makanya dibaca udrus gitu. Paham nggak? Supaya dipaham kita bahas lagi yang ini. Yaftahu. Asalnya dari fataha yaftahu. Untuk wazannya berarti fa, ya kan? Fa pasangannya ini fa juga. Huruf ain ini berarti pasangannya ta, ya kan? Fataha. Hanya berarti huruf lam. Sekarang fataha yaftahu. Fataha yaftahu berarti huruf mudharaahnya itu iya, ya kan? Nah, selanjutnya hilangkan huruf mudharaah. Berarti kita hilangkan huruf mudharaah. Sisa fatahu. Fa-nya menjadi sukun, ya kan? Kan yaftahu, berarti fa-nya sukun. Iya-nya kita sudah buang. Berarti sisa fa sukun tahu, ya kan? Selanjutnya sukunkan huruf terakhir. Berarti huruf H yang awalnya dhammah itu kita sukunkan. Jadi fa sukun, ta berharokat fathah, hanya menjadi sukun juga. Setelah itu baru beri hamzah jika huruf pertama ternyata sukun. Kita lihat huruf pertamanya kan sukun nih, ya kan? Berarti kita beri hamzah di depannya. Hamzah. Terus harokatnya bagaimana? Apakah dia A, I, atau U? Nah, untuk ini kita lihat. Untuk di ain fi'il, ya. Tuh. Yang kedua, untuk ain fi'il berharokat fathah. Ain fi'il yang mana? Tadi kan kita lihat ini. Fathah, ya. Fa untuk fa. Ain berarti untuk ta. Nah, berarti di sini kita cari ta. Ta-nya berharokat fathah. Nah, untuk ain yang berharokat fathah berarti ta berharokat fathah, maka hamzahnya yang ini itu berharokat kasroh. Jadi iftah. Kayak gitu. Kalau yang tadi, kalau huruf ainnya berarti ro, ya, yang di tengah. Ini. Kan ini jadi fa'ala, ya. Fa gitu kan? Ala. Berarti A-nya kan ro nih. Ro-nya berharokat dhammah. Maka untuk fi'il amarnya ketika ditambahkan alif, dia berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Jadi kalau huruf ain fi'ilnya dhammah, yang di tengahnya dhammah, maka hamzah depannya juga harus dhammah. Dibaca udrus. Belajarlah. Kayak gitu. Belajarlah. Kayak gitu kan? Nah, kalau untuk yang ini dia karena huruf ain fiilnya dia hamzah, ya, huruf ta-nya yang di tengah-tengah ini kan fathah, ya. Yang di tengah-tengah ini dia berharokat fathah, maka hamzahnya ini dia di kasroh, dibaca iftah. Kayak gitu. Selanjutnya ya jelisu. Ya jelisu asalnya dari jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Berarti yang mana ain fiil? Lam kan? Lam. La, ya, karena kan asalnya dari fa a la. Berarti ain fiilnya itu la. Ingat, ya, la. Oke, jalasa yajlisu. Fiil mudhari'nya yajlisu. Kemudian hilangkan huruf mudharaah. Berarti huruf mudharaahnya ya, kita hilangkan huruf ya-nya. Menjadi jim sukun, kemudian li su, ya kan? Jim sukun, ini kan? Li su. Setelah itu sukunkan huruf terakhir,
yang awalnya huruf terakhirnya ini dhamma disukunkan, berarti menjadi jim sukun, li, sin sukun. Setelah itu bagaimana kita ubah jadi fi'il amr? Ditambahkan, karena dia huruf pertamanya ini sukun, maka ditambahkan alif di depannya. Ditambahkan alif atau hamzah. Hamzah itu sama dengan alif ya. Ditambahkan alif di depannya. Harokatnya bagaimana? Harokatnya ketika ain fi'il kan tadi lam ya. Lam. Ketika ain fi'ilnya berharokat kasroh ini, maka hamzahnya ini juga berharokat kasroh. Nah, jadi bacanya ijlis kayak gitu. Itu yang harus diingat. Jadi pertama kita lihat dari fi'il mudhari'nya. Setelah fi'il mudhari, kita hilangkan huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya itu yang ada di depan, yang ini. Nah, setelah dihilangkan, huruf terakhirnya juga kita sukunkan. Kita jadikan sukun. Setelah disukunkan, karena kita lihat lagi, karena dia huruf pertamanya ini sukun, maka ditambahkan hamzah di depannya. Hamzah itu sama dengan alif ya. Ditambahkan hamzah atau alif. Nah, untuk harokatnya kita lihat ain fiilnya ya, yang di tengah-tengah itu. Nah, kalau dia berharokat dhamma, maka hamzahnya, alifnya juga berharokat dhamma. Kalau dia berharokat fathah, maka hamzahnya atau alifnya itu berharokat kasroh. Kalau dia berharokat kasroh, ain fiilnya berharokat kasroh, maka alifnya, hamzahnya juga berharokat kasroh. Kayak gitu. Paham ya? Nah, ini namanya fi'il amr. Belajarlah, bukalah, duduklah, kayak gitu.